Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thoriq Kausar dengan NIM 2206193. Pada video penjelasan presentasi kali ini saya akan menjelaskan bab 15 tentang analisis regresi dan korelasi linier. Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang pengujian hipotesis baik sampel besar maupun sampel kecil. Tujuan dari pengujian tersebut untuk mendapatkan bukti yang cukup apakah kesimpulan yang diperoleh dari sampel mencerminkan kondisi sebenarnya dari populasi. Pada bab ini akan dibahas mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel serta mengetahui pengaruh suatu variabel baik besar maupun variabel kecil. Sebagai contoh, apabila musim kemarau dan matahari sangat terik, maka orang membutuhkan payung sebagai pelindung atau es sebagai dari es. Contoh lain adalah inflasi dan suku bunga. Apabila inflasi meningkat, baterai berarti terjadi kenaikan harga barang dan jasa. Maka ada kecenderungan penurunan suku bunga untuk menurunkan laju inflasi tersebut, sehingga dapat diduga adanya hubungan antara inflasi dengan suku bunga. Pertanyaan penting pada bab ini adalah mengapa perlu adanya hubungan antara variabel. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah untuk masuk kepada materi pertama, pemerataan pembangunan ekonomi selama 10 tahun terakhir dari 2002 sampai 2012. Indonesia telah berhasil menurunkan persentase penduduk miskin yang dari 17,42% menjadi 11,96%. Artinya rata-rata laju penurunan penduduk miskin per tahun sebesar 4% per tahun. Pendapatan nasional per kapita atas dasar konstan tahun 2000 juga mengalami peningkatan dari Rp 6,19 juta kapita per tahun menjadi Rp 10,8 juta per kapita per tahun. Namun demikian, inflasi masih cukup tinggi dengan rata-rata 7,42% per tahun selama 2002 sampai 2012. Masyarakat yang paling merasakan dampak inflasi adalah mereka yang masih tergolong miskin. Masalah utama pembangunan ekonomi Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah ketimpangan. Data-data tingkat nasional menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara GNP per kapita dengan rasio Gini yang dirumuskan dengan persamaan rasio Gini-Y sama dengan 0,1931 tambah 0,235x GNP per kapita per tahun dengan koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,85. Artinya upaya pemerintah untuk meningkatkan GNP per kapita Rp 1 juta rupiah per tahun akan meningkatkan ketimpangan yang ditunjukkan dengan indikator rasio Gini sebesar 0,22,35. Fenomena ini memberi sinyal agar model pembangunan harus segera dikoreksi sehingga peningkatan GNP per kapita per tahun tidak menambah ketimpangan serta diikuti dengan peningkatan pemerataan. Masuk pada bagian B, suku bunga dan jumlah nilai kredit. Perkembangan ekonomi membuat ekonomi tidak satu suara. Melihat pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sepanjang tahun, ada yang berpandangan kebijakan moneter ketat masih perlu ditambah dosisnya dengan menaikkan BI Rate. Ada juga yang memandang suku bunga saat ini sudah cukup tinggi dan hanya perlu dipertahankan. Tim ekonomi Bank Mandiri misalnya berpandangan BI Rate masih perlu naik 25 basis poin hingga akhir tahun. Tim ekonomi Bank Danamon berpandangan lain, di mana BI Rate akan ditahan pada level sekarang, 7,5%. Bank Danamon memperkirakan inflasi berada di luar target inflasi BI. Sedangkan Bank Mandiri justru berkirakan inflasi bisa ditahan di 5,3% tahun ini.
pertengahan 2013, namun setelah mencapai level 7,5% pada November 2013, BI Rate bertahan hingga sekarang. BI Rate akan menjadi patokan dalam penentuan tingkat bunga SBI dan pasar uang antar bank (PUAB). Suku bunga SBI dan PUAB ini kemudian mempengaruhi suku bunga deposito dan kredit di perbankan nasional, di mana selanjutnya suku bunga kredit akan mempengaruhi jumlah kredit, baik untuk investasi, modal kerja, maupun untuk konsumsi. Dengan menggunakan data dari Bank Indonesia dari Juli 2012 sampai Juli 2013, dapat ditunjukkan adanya korelasi yang kuat antara kredit dan suku bunga sebesar 0,99. Dapat ditunjukkan adanya korelasi yang kuat antara kredit dan suku bunga. Hubungan antara kedua variabel tersebut dapat ditulis dalam persamaan kredit Y sama dengan min 78 ditambah 23.608,5 suku bunga X dan koefisien determinasi sebesar 0,98. Masuk ke bagian C, meningkatnya penjualan mobil. Produk otomotif terutama kendaraan roda 4 dapat dikatakan barang yang elastis terhadap pendapatan. Peningkatan penjualan kendaraan roda 4 selama 8 tahun terakhir 2006 sampai 2013 tidak terlepas dari membaiknya pendapatan masyarakat. Selama periode tersebut, produk domestik bruto (PDB) (Gross Domestic Product) per kapita meningkat 1.623 dolar AS per kapita per tahun. Pada 2006 menjadi 3.499 dolar AS per kapita per tahun pada 2013, atau meningkat 2,3 kali lipat. Sementara penjualan kendaraan roda 4 meningkat dari 360.000 unit pada 2006 menjadi 1,23 juta unit pada 2013, atau meningkat 3,2 kali lipat. Dengan demikian dapat dikatakan elastisitasnya sebesar 1,4. Hubungan antara penjualan mobil kendaraan roda 4 dengan GDP per kapita dapat dituliskan dalam bentuk persamaan regresi Y sama dengan 250,4X, di mana Y jumlah penjualan mobil per unit dan X GDP per kapita dolar AS dengan koefisien determinasi sebesar 0,97. Hal ini berarti peningkatan GDP per kapita per tahun sebesar 1 dolar AS atau mengakibatkan peningkatan penjualan mobil sebesar 260 unit. Masuk kepada bagian D, produksi CPO sawit. Produksi suatu komoditas pada umumnya dipengaruhi oleh faktor harga di samping faktor iklim. Apabila harga komoditas meningkat, maka produksinya akan meningkat juga. Hal tersebut umumnya terjadi pada kasus komoditas cabai, kelapa sawit, dan produk pertanian lainnya. Dengan menggunakan data time series tahun 2000 sampai 2012 dari FAQ pada kasus kelapa sawit, ternyata harga CPO Rotterdam mempengaruhi produksi CPO crude palm oil nasional secara positif, yaitu Y produksi CPO sama dengan 4.058.665 ditambah 16.339,6. Harga CPO dalam dolar AS per ton. Apabila harga CPO Rotterdam naik 1 dolar AS per ton, maka produksi CPO nasional meningkat 16,3 ribu ton. Pada prinsipnya, apabila harus semakin meningkat, maka produksinya pun diperkirakan akan meningkat pula. Pada keempat contoh di atas, baik mengenai hubungan antara nilai rasio Gini dengan GNP per kapita, besarnya kredit dengan suku bunga, penjualan mobil dengan GNP per kapita, maupun produksi CPO dengan harga CPO di Rotterdam, menunjukkan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya atau pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada bab ini secara berturut-turut akan dibahas mengenai hubungan dua variabel yang dikenal dengan analisis korelasi dan analisis regresi untuk menduga pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Terus pada bagian kedua, analisis korelasi sederhana. Analisis korelasi pertama kali dikembangkan oleh Carl Pearson pada tahun 1900. Tujuan dari analisis korelasi adalah untuk menentukan seberapa erat hubungan antara dua variabel. Definisi analisis korelasi dinyatakan sebagai berikut. Analisis korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Dalam hal ini dibicarakan juga hubungan antara dua variabel, misalnya variabel X pada suatu horizontal adalah variabel inflasi dan variabel Y pada suku vertikal sebagai variabel suku bunga. Maka setiap variabel X inflasi mempunyai padanan nilai pada variabel Y suku bunga sebagaimana pada gambar berikut. Gambar pertama menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar saat inflasi rendah,
maka suku bunga yang tinggi dan pada saat inflasi tinggi suku bunga rendah. Gambar tersebut menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Sebaiknya gambar kedua memperhatikan hubungan yang positif antara variabel produksi dengan harga minyak goreng, yaitu apabila harga meningkat maka produksi juga meningkat. Analisis korelasi mencoba mengukur keeratan hubungan antara dua variabel X dan Y. Keeratan hubungan antara dua variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi yang dikembangkan dengan huruf R. Koefisien korelasi R menunjukkan seberapa dekat titik kombinasi antara variabel Y dan X pada garis lurus dengan garis dugaannya. Semakin dekat titik kombinasi dengan garis dugaannya, maka nilai korelasi semakin membesar. Sebaliknya, semakin menyebar dari garis dugaannya, maka nilai korelasi semakin kecil. Berdasarkan gambar di atas terlihat adanya korelasi yang positif, yaitu titik-titik kombinasi yang mengerombol pada garis dugaan yang kemungkinan positif. Gambar hubungan produksi dan harga minyak. Selain itu ada korelasi yang negatif, yaitu titik-titik kombinasi yang mengerombol pada garis dugaan dengan kemungkinan negatif, yaitu gambar hubungan antara inflasi dan juga suku bunga. Masuk kepada bagian korelasi koefisien korelasi. Ukuran korelasi antara dua variabel yang banyak digunakan untuk koefisien korelasi momen yang dikembangkan oleh Pearson. Rumus koefisien korelasi tersebut dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan nilai koefisien korelasi. X sama dengan jumlah pengamatan variabel X dan juga jumlah pengamatan variabel Y. Setelah akan saya lanjutkan, koefisien korelasi mempunyai nilai antara 1 sampai antara min 1 sampai 1 nilai R sama dengan min 1 yang disebut dengan linear sempurna negatif terjadi apabila titik contoh atau kombinasi terletak tepat pada satu garis lurus yang mempunyai kemiringan negatif. Nilai R sama dengan 1 disebut dengan linear sempurna positif nilai dan hal ini jadi apabila semua titik contoh terletak tepat pada satu garis lurus dengan kemiringan positif. Nilai koefisien korelasi yang mendekati min 1 atau 1 menyatakan bahwa hubungan kedua variabel adalah squat atau korelasi kedua variabel tinggi. Akan tetapi, apabila nilai R mendekati 0, hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau mungkin tidak ada sama sekali. Mengenai besar hubungan baik kuat maupun lemah menurut Lin 2003 dapat digambarkan sebagai berikut. Contoh 15,1. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mendorong penyesuaian suku bunga acuan Bank Indonesia BI Rate untuk mendorong investasi. Setelah Indonesia menyatakan masuk dalam investment grade oleh lembaga rating internasional, suku bunga harus disesuaikan. Di satu sisi untuk menjaga inflasi dan untuk pendanaan financing dunia usaha dan sektor industri. Pada tahun 2 Januari 2012, bagaimana sebenarnya hubungan antara suku bunga kredit dengan besarnya investasi? Berikut data besarnya suku bunga investasi, data dari Bank Indonesia dan investasi domestik, penambahan
penanaman modal dalam negeri (PMDN). Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), di Indonesia pada tahun 2003 dan 2013 dapat sebuah koefisien korelasi antara suku bunga investasi dan investasi domestik (PMDN) sebesar min 0,892. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa apabila suku bunga meningkat, maka investasi menurun. Dan sebaliknya, apabila suku bunga turun, maka investasi meningkat. Nilai koefisien korelasi min 0,89 termasuk dalam korelasi negatif kuat. Maka investasi meningkat nilai koefisien korelasi min 0,89 termasuk dalam korelasi negatif kuat. Hubungan antara suku bunga dan investasi PMDN relatif kuat. Mengapa hubungan nilai investasi dan suku bunga di Indonesia kuat tetapi tidak sempurna? Mungkin Anda dapat mempelajari pada teori ekonomi makro bahwa yang mempengaruhi nilai kredit adalah suku bunga. Selain kondisi sosial politik, jaminan keamanan investasi, kestabilan nilai tukar, serta perkembangan pasar modal kuatnya hubungan tersebut dapat mengindikasikan bahwa variabel suku bunga atau imbalan modal menjadi faktor penting dalam pemberian kredit, namun masih ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan investasi tersebut. Masuk pada koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Jika semua data observasi terletak pada garis regresi, akan diperoleh garis regresi yang sesuai atau sempurna. Namun, apabila data observasi tersebut jauh dari nilai dugaan atau garis regresinya, maka nilai dugaannya menjadi kurang sesuai. Koefisien determinasi didefinisikan sebagai berikut. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel terikat Y variabel yang diperoleh atau dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X. Masuk pada analisis regresi berganda. Masuk
pada bagian hubungan antara koefisien korelasi dan koefisien